Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Virga Ayunindya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang revitalisasi pasar tradisional melalui pendekatan kewirausahaan. Nah, pasar tradisionalnya sendiri merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia. Namun, saat ini banyak pasar tradisional yang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi pasar tradisional melalui pendekatan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah yang dihadapi pasar tradisional. Yang pertama, kurangnya infrastruktur yang memadai seperti fasilitas sanitasi, pencahayaan, dan keamanan. Yang kedua, kurangnya promosi dan pemasaran, sehingga pasar tradisional kurang dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kualitas produk dan pelayanan, sehingga masyarakat lebih memilih pasar modern. Yang keempat, persaingan dengan pasar modern yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Dampaknya, penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan pedagang sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Setelah memahami masalah yang dihadapi oleh pasar tradisional, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya untuk membahas tentang pendekatan kewirausahaan yang dapat digunakan untuk revitalisasi pasar tradisional. Nah, kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai tambah dengan mengembangkan ide-ide baru dan mengambil risiko. Pendekatan kewirausahaan dalam revitalisasi pasar tradisional terdapat 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan melalui pelatihan dan pendampingan pedagang. Dan yang kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran seperti melalui media sosial dan event-event. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas melalui pembangunan dan renovasi pasar. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan pedagang melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan manfaat meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan pendapatan pedagang, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat revitalisasi. Terdapat 4 poin utama manfaat revitalisasi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan pedagang melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan pasar. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan pedagang dan masyarakat. Dan yang terakhir, melestarikan budaya tradisi melalui pelestarian pasar tradisional. Dengan memahami manfaat revitalisasi pasar tradisional, kita dapat melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam praktek. Mari kita lihat contoh singkat kasus revitalisasi pasar tradisional yang telah berhasil. Yang pertama, ada Pasar Badung di Bali yang telah direvitalisasi melalui pembangunan dan renovasi pasar. Yang kedua, Pasar Johar di Semarang yang telah direvitalisasi melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, Pasar Baru di Bandung yang telah direvitalisasi melalui promosi dan pemasaran melalui media sosial. Yang keempat, Pasar Pahing di Purwokerto, peningkatan infrastruktur dan fasilitas seperti fasilitas sanitasi, pencahayaan, dan keamanan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa revitalisasi pasar tradisional melalui pendekatan kewirausahaan dapat membawa manfaat yang signifikan. Revitalisasi pasar tradisional melalui pendekatan kewirausahaan dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, promosi dan pemasaran, infrastruktur dan fasilitas, serta kemampuan pedagang.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Renata Virga Yunindia berharap penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bekerja sama untuk melestarikan dan mengembangkan pasar tradisional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.